Banyak manusia, tapi ada beberapa yang dipilih Allah untuk membawa berita besar. Berita besar itu bernama naba. Orang yang membawa berita itu disebut dengan nabi. Di antara nabi-nabi itu ada yang diangkat Allah menjadi rasul. Di antara rasul-rasul itu ada yang diangkat menjadi ulul azmi. Di antara ulul azmi itu ada satu yang diangkat menjadi pemimpin sayyidul awwalina wal akhirin, makhluk yang pertama dan terakhir, menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Ana sayyidu waladi Adam, aku menjadi sayyid, pemimpin. Maka kita menyebutnya sayyidina, kita menyebutnya maulana, karena dia mengatakan man kuntu maulahu, siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpin pelindungnya dan dia pemberi syafaat, maka kita menyebutnya syafi'una, dan kita bangga dengannya, maka kita mengatakan zukhrina, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina, dan dia penyejuk mata, penenang jiwa. Selalu kita sebut di pangkal namanya sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakdirkan Allah jarak kita dengan dia 1444 tahun. Menetes air mata darah, kita mau minta kembali mundur ke belakang, ingin makan bersamanya seperti yang dilakukan Abu Hurairah, ingin perang bersamanya seperti yang pernah dialami Khalid bin Walid, ingin hijrah bersamanya seperti yang pernah dirasakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ingin meriwayatkan hadis dari rumahnya seperti yang dilakukan Anas bin Malik, ingin berperang, ingin hidup, ingin bersama seperti para sahabat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tapi apa mau dikata, memang sudah takdir Allah. Beginilah rupanya kenyataan. Kita hanya mendengar namanya dari para alim ulama, kita mendengar, membaca dari kitab-kitab, tidak putus harapan. Karena dia pernah mengatakan, saat melihat ada telaga berdiri di Taman Raudhah, tepat di atas mimbar, aku melihat ada telaga dan ada manusia-manusia yang minum di telaga itu. Siapa yang minum di situ la yazma'u fiha abada, dia tak akan haus untuk selamanya. Lalu kemudian sahabat bertanya, siapa yang minum di situ ya Rasulullah? Yang minum di situ ikhwani, saudara-saudaraku. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Tapi ada ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni, mereka percaya kepadaku walaupun mereka tak pernah melihat aku, mereka tak pernah berjumpa dengan aku, mereka tidak berperang bersamaku, mereka tidak makan duduk bersamaku, mereka tak pernah melihat bentuk rupa wajahku, tapi dia percaya dengan aku. Kitalah yang disebut itu. Aku rindu dengan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersedih walaupun kita tak jumpa dengannya. Dia merindukan kita, dia mendoakan kita. Ketika pecah pelipisnya, berdarah, patah giginya, datang sahabat pada saat perang Uhud. Berdoalah ya Rasulullah supaya musuh-musuhmu itu mati semuanya, seperti nabi-nabi sebelum engkau mendoakan. Ada yang mati ditelan angin puting beliung, ada yang tenggelam di Laut Merah. Berdoalah Rasulullah. Apa kata baginda? Biarlah doa itu kusimpan, syafaatan li ummati yaumal qiyamah, untuk orang yang hidup sesudah aku nanti di akhir zaman. Begitu sayangnya dia kepada kita. Apa yang pernah kita balaskan atas budi baiknya? Dia tidak minta apapun dari kita, dia hanya minta supaya kita baik dan soleh. Itu pun tak ada untungnya bagi dia, karena dia pemimpin para nabi dan rasul. Berkumpul semua nabi-nabi, dialah imamnya pada saat Isra dan Mi'raj di Baitul Maqdis. Tak terbuka pintu surga sebelum dia masuk ke dalamnya. Tidak ada yang berani menghadap Allah di antara nabi-nabi.
sebelum dia yang berani menghadap sehingga diputuskan perkara di padang mahsyar. Kita menjadi umatnya suatu kehormatan. Andai Nabi Musa hidup, Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hari kiamat tiba, Nabi Isa akan datang dan Nabi Isa ikut menjadi umat Nabi Muhammad, menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Walaupun tak berjumpa dengannya, kita dapat memperbanyak solawat kepadanya, khusus pada hari Jumat. Inna salatakum ma'rudatun alayya, solawat kamu dibawa kepadaku. Kata sahabat, bagaimana mungkin solawat kami dibawa kepadamu padahal engkau sudah mati di dalam tanah, dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi, dan tanah tak memakan tubuh jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di alam barzakh. Itulah mengapa kita mengucapkan salam dalam solat kita. Ratusan ribu pulau jarak antara kita dengan kuburnya, kita tetap mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seakan-akan kita berhadap-hadapan dengannya, berhadapan saat tahajud malam, berhadapan saat awal hari subuh, berhadapan saat matahari naik duha, berhadapan saat matahari tergelincir zuhur, berhadapan saat matahari redup asar, berhadapan saat matahari tenggelam maghrib, berhadapan saat sempurna malam isya. Sebelum tidur bersolawat, berharap-harap dapat berjumpa dengannya walaupun hanya dalam mimpi. Tapi layakkah mata kita yang banyak dosa itu melihat wajahnya yang penuh dengan cahaya kemuliaan? Mata kami terlalu hina ya Rasulullah, tapi putus harap tak boleh ada pada hamba Allah yang beriman.